wabarakatuh. Shalom, kami dari kelompok 4 Mekanika Bahan ingin mempresentasikan tentang tugas kelompok kami. Dan perkenalkan, nama saya Supir Asim Manado dengan NIM 250501044 dengan kawan saya. Nama saya Fadul Lutfi dengan NIM 250501144. Nama saya Dara Almira dengan NIM 25050011139. Dan nama saya adalah Rizky Hotma Bakti Mangsong dengan NIM 250500189. Jadi kami di sini akan memulai presentasi kami. Selamat menikmati. Oke, saya akan menjelaskan bagian tegangan lentur. Nah, tegangan lentur itu merupakan tegangan yang diakibatkan oleh bekerjanya momen lentur pada benda, sehingga pelenturan pada benda di sepanjang sumbunya menyebabkan sisi bagian atas tertarik karena bertambahnya panjang dan sisi bagian bawah tertekan karena memendek. Dengan demikian, struktur material benda di atas sumbu akan mengalami tegangan tarik, sebaliknya dengan bawah sumbu yang menderita tegangan tekan. Sedangkan daerah di antara permukaan atas dan bawah, yaitu yang sejajar dengan sumbu benda tetap, tidak mengalami perubahan. Maka ini disebut sebagai bidangan netral. Nah, persamaan umum tegangan lentur adalah M kali Y per I, di mana M itu adalah momen lentur, Y adalah jarak titik berat penampang, dan I adalah momen inersia penampang. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi di sini saya akan membahas tentang tegangan torsi dalam mekanika bahan. Tegangan torsi adalah hasil kali antara gaya dengan jarak tegak lurus dari pusat putaran. Kita akan mengetahui rumus tegangan torsi, di mana T sama dengan TR per J, di mana T kecil sama dengan tegangan geser, T besar sama dengan torsi, R atau C sama dengan jarak dari pusat poros ke titik yang ditinjau, sedangkan J sama dengan momen inersia pola. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tegangan geser. Tegangan geser adalah intensitas gaya yang bekerja sejajar atau tanggensial terhadap permukaan suatu benda. Berbeda dengan tegangan normal yang arah gayanya tegak lurus, seperti menekan atau menarik permukaan. Tegangan geser bekerja di sepanjang bidang permukaan tersebut, sehingga cenderung menyebabkan pergeseran antar lapisan material. Rumus tegangan geser. Secara matematis, tegangan geser dirumuskan mirip dengan tegangan normal, namun dengan arah gaya yang berbeda. T sama dengan P per A. Keterangannya, T dibaca tau, P dibaca gaya geser atau gaya yang bekerja sejajar permukaan, A luas permukaan bidang yang mengalami pergeseran. Jadi berikutnya kita akan membahas tentang balok T. Balok T atau T-beam adalah balok yang memiliki penampang melintang berbentuk huruf T yang terdiri dari flange atau flank, bagian atas yang lebar, badan balok atau web, bagian vertikal yang menopang flange. Balok T banyak digunakan dalam konstruksi gedung, jembatan, dan struktur beton bertulang karena mampu menahan beban lentur dengan lebih efisien dibandingkan balok persegi biasa. Fungsi balok T ada beberapa. 1. Menahan beban lentur atau momen. 2. Menyalurkan beban dari pelak lantai ke kolom atau dinding. 3. Meningkatkan kekuatan struktur dengan penggunaan material yang lebih ekonomis. 4. Mengurangi berat struktur tanpa mengurangi kapasitas kekuatan secara signifikan. Di sini saya akan membahas balok X pada mekanika bahan. Balok X biasanya digunakan sebagai nama balok yang sering dianalisis. Balok ini menerima beban sehingga mengalami gaya dalam berupa gaya geser dan momen lentur. Analisis balok X bertujuan mengetahui kemampuan balok menahan beban tanpa mengalami kerusakan atau deformasi yang berlebihan. Fungsi balok X: 1. Menahan beban. 2. Menyalurkan beban ke tumpuan. 3. Menahan gaya geser dan momen lentur. 4. Membatasi lendutan. 5. Menjaga kestabilan struktur. Sekian, terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kami, yaitu kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, terima kasih. Gugu gaga. Gugu gaga.